Pada Oktober 1962, 22 hari yang mengubah dunia. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, putusan di kantor-kantor pemerintahan, foto dari udara, dan beberapa surat rahasia hampir membawa umat manusia ke ambang perang nuklir. Ini adalah kisah krisis rudal Kuba ketika sebuah pulau kecil di Karibia menempatkan dunia di ujung jurang. Dilansir dari Story.com, krisis rudal Kuba disebut sebagai the closest the world has ever come to nuclear war, peristiwa paling berbahaya sepanjang Perang Dingin. Setelah revolusi Kuba tahun 1959, Kuba di bawah Fidel Castro menggeser peta politik Karibia. Hubungan yang semula samar menjadi permusuhan terbuka saat upaya Amerika untuk menggulingkan rezim termasuk invasi Teluk Babi yang gagal menguatkan rasa terancam di Havana. Bagi Moskow, Kuba bukan hanya simbol ideologi, ia adalah titik strategis untuk mengimbangi keunggulan rudal Amerika yang sudah menempatkan Eropa dan Turki dalam jangkauan. Menempatkan rudal di Kuba menawarkan dua keuntungan bagi Khrushchev, yaitu menutup kesenjangan strategis dan menunjukkan bahwa Soviet mampu membela sekutu di belakang halaman lawan. Menurut John Lewis Gaddis dalam bukunya The Cold War, A New History tahun 2005, Nikita Khrushchev memutuskan menempatkan rudal di Kuba karena ingin menunjukkan bahwa Soviet tidak lagi kalah dalam perlombaan nuklir dan mampu melindungi sekutunya di belahan barat. Sementara dari National Security Archive NSA tahun 2012, dokumen deklasifikasi menunjukkan bahwa keputusan itu juga didorong oleh rasa malu Soviet karena krisis Berlin tahun 1961. Pada 14 Oktober 1962, pesawat pengintai U-2 milik Amerika mengambil foto yang mengubah segalanya. Situs peluncur misil baru tengah dibangun di pulau kecil itu. Foto itu langsung masuk ke meja Presiden John F. Kennedy. Reaksi di Gedung Putih cepat dan penuh ketegangan. Presiden John F. Kennedy segera membentuk komite darurat, Excom, dan memanggil penasihat terdekatnya. Pilihan yang dibahas bukan sekedar taktik militer, masing-masing membawa konsekuensi strategis dan moral. Serangan udara mungkin menghancurkan situs-situs itu, namun juga berpotensi memicu respon militer Soviet dan meluas menjadi perang besar. Invasi penuh membawa risiko eskalasi total, sedangkan blokade yang akhirnya dipilih dan dinamai kuarantin agar tidak terkesan sebagai deklarasi perang adalah kompromi berbahaya, menekan lawan tanpa langsung menyerang. We are not going to start a war without that, but we cannot allow nuclear weapon to sit in our backyard. Pada 22 Oktober 1962, Kennedy berbicara langsung di televisi untuk bangsa Amerika dan dunia, memberitahu publik bahwa Soviet menempatkan senjata ofensif di Kuba dan mengumumkan blokade laut. Kalimat-kalimat itu menimbulkan dua reaksi sekaligus, rasa aman yang ditawarkan, keputusan tegas, dan ketakutan yang muncul dari kemungkinan respons militer. Dalam pidatonya yang disiarkan secara langsung seluruh dunia, Kennedy berkata, Any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere will be regarded as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response. Selama hari-hari berikutnya, kapal-kapal AS berbaris di laut. Kapal-kapal Soviet dan kapal-kapal kargo yang membawa peralatan semakin mendekat, dan pesawat-pesawat pengintai terbang terus-menerus. Di markas besar, para penasehat berdebat sengit. Sebagian mendesak tindakan keras untuk mengusir ancaman secepat mungkin. Sebagian lagi menekankan perlunya menahan diri agar tidak menuju perang yang tak terkendali. Menurut laporan BBC History, pada 24 Oktober, kapal-kapal Soviet yang membawa rudal berbalik arah hanya beberapa mil dari garis blokade AS. Momen yang disebut the day the world held its breath. Beberapa hari tersebut memiliki momen yang sangat berbahaya. Konfrontasi di laut hampir berujung pada tembakan. Pesawat tempur sempat terlihat insiden. Dan pada 27 Oktober, yang kemudian sering disebut sebagai the most dangerous day, beberapa kejadian hampir memicu serangan terbuka. Di tengah semua itu, percakapan tertulis dan saluran diplomatik, termasuk pesan rahasia antara Khrushchev dan Kennedy, menjadi mekanisme penahan yang memungkinkan kedua belah pihak menimbang konsekuensi sebelum melancarkan tindakan mematikan. Dengan semua ketegangan yang terjadi, masyarakat dunia mulai bertanya, kapan krisis ini akan berakhir?
Di balik pertunjukan publik terjadi negosiasi yang menenangkan. Uni Soviet setuju menarik misil-misilnya dari Kuba. Sebagai bagian dari kesepakatan yang ada elemen publik dan elemen rahasia Amerika Serikat berjanji tidak akan menginvasi Kuba dan secara rahasia juga menyetujui penarikan rudal Amerika Serikat dari Turki yang menargetkan Uni Soviet. Pernyataan resmi membawa kelegaan. Kapal-kapal Soviet berbalik, situs-situs misil dibongkar, dan dunia menurunkan kewaspadaan. Menurut dokumen yang dirilis oleh National Security Archive tahun 2012, Soviet missile were dismantled and shipped back under US verification between November 5 to 1962. Krisis rudal Kuba bukan sekedar sebuah masalah geopolitik. Ia mengubah tata cara hubungan antar negara di era nuklir. Dua langkah praktis muncul segera setelahnya: pembukaan jalur komunikasi langsung hotline antara Moskow dan Washington untuk menghindari salah tafsir, dan inisiasi pembicaraan kontrol senjata yang menuntun pada Limited Test Ban Treaty setahun kemudian. Krisis itu juga mengajari pemimpin dunia satu pelajaran pahit, ketika senjata dapat memusnahkan jutaan manusia dalam hitungan jam. Kemampuan untuk menahan diri, mengedepankan dialog, dan membuat kompromi tak hanya diplomatis tetapi eksistensial. Seperti ditulis dalam buku 13 Days oleh Robert F. Kennedy, The Lesson of Cuba is that leadership requires not only courage to act, but also the courage to wait. Dalam laporan Encyclopedia Britannica 2024 disebutkan bahwa krisis rudal Kuba menjadi dasar munculnya perjanjian nuklir penting seperti Limited Test Ban Treaty 1963 dan SALT Agreement satu dekade kemudian. Di akhir 13 hari yang mencekam, dunia menarik nafas namun bukan karena ancaman hilang. Ancaman itu berubah bentuk dari yang terlihat di lapangan menjadi pelajaran yang mengubah kebijakan global. Krisis rudal Kuba menunjukkan bahwa diplomasi yang tajam, komunikasi yang cepat, dan kemampuan kedua belah pihak untuk menyelamatkan muka sekaligus mengurangi bahaya adalah jalan yang beresiko menjaga manusia tetap hidup.